back to my channel YouTube Dewi Monica Kitchen. Salam sehat buat semuanya dimana Anda berada. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala aktivitasnya ya. Kung Hee Fat Jai Shandai King Hong, Great the Year of Dragon, Happy Chinese New Year. Kali ini saya mau berbagi 9 tradisional menu Chinese New Year ala Hong Kong, yaitu menjelang Hari Raya Imlek mengadakan makan malam bersama, yaitu keluarga yang sudah menikah atau berada di luar negeri diwajibkan kumpul bersama, makan bersama dengan menu tradisional, yaitu ada banyak daging-daging gitu ya. Menu spesial yaitu ada mantungku atau masak jamur kering, rebus sup ayam hitam dengan abalone ginseng, dan steam ikan segar, oseng oyster, tumis buncis dengan sap lop atau daging kerang besar, dan sebagian menu kita beli jadi ya. Menu yang kita masak ini adalah menu yang sangat mahal. Biar tidak penasaran apa saja bahan-bahannya yang dimasak, yuk tonton videonya sampai selesai. Dan bagi yang baru menemukan channel YouTube saya, selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, agar channel YouTube ini berkembang sukses seperti kalian semuanya ya. Terima kasih. Tradisi orang Cina menjelang malam Chinese New Year yaitu makan besar, makan menu banyak daging-daging. Setelah malam Chinese New Year baru kita masak vegetarian, yang artinya berbahan dari kacang-kacangan, sayuran, jamur, tahu, dan lainnya tanpa ada daging yang kita masak di malam Chinese New Year ya. Selamat menonton. Langkah pertama yang kita kerjakan, masak mantungku atau masak jamur kering. Jamur kering ini kita cuci lalu rendam kurang lebih 3 jam atau sampai empuk ya. Karena masak jamur ini waktunya lama, kurang lebihnya itu 1 hari ya. Jadi kita kerjakan mantungkunya dulu. Setelah direndam jamurnya sampai empuk, lalu dipotong gagangnya, lalu diperas airnya. Air rendaman jamur itu bisa digunakan jika kalian suka ya. Dan untuk gagangan jamur ini juga bisa dimasak jika kalian suka, tapi kita tidak menggunakan ya. Lalu kita siapkan bawang putih geprek tanpa dikupas, jahe potong geprek, lalu panaskan wajan sampai panas, kasih sedikit minyak untuk menumis bawang putih dan jahe. Kita tumis sampai harum, lalu kita tumis jamurnya ya. Bahan-bahan semuanya sudah siap. Jamur ini, jamurnya tebal banget ini ya, jamur yang berkualitas ini ya. Jadi jamurnya itu tebal. Di kompor satunya kita merebus air untuk merebus jamurnya nanti ya. Masukkan jahe, bawang putih, tumis sampai mengeluarkan aroma harum.
Nah, ini aromanya sudah harum, lalu kita masukkan garam. Lalu kita aduk-aduk lagi, lalu masukkan jamurnya, kita tumis-tumis juga sampai mengeluarkan harum ya. Untuk mengolah jamur setelah direndam, usahakan jangan dimasukkan ke kulkas ya, agar aroma jamurnya itu tidak hilang ya. Kita tumis-tumis, ini sudah mulai aroma jamurnya itu keluar wangi banget ya. Nah, seperti ini bisa ditambahkan dengan saus tiram sedikit dulu ya. Lalu akan kita masukkan ke panci untuk direbus. Setelah jamur kita tumis-tumis, kita kasih saus tiram sedikit, lalu kita masukkan ke panci untuk direbus. Dan untuk wajannya ini akan kita kasih air ya, biar garam dan bumbunya yang nempel itu biar tercampur air, lalu kita masukkan airnya ke dalam panci ini. Kita rebus lama, kurang lebih 3 jam ya, dan tunggu sampai matang. Untuk campuran mantungku atau masak jamur, yaitu cukeok yang sudah dipanggang ini, sudah dipotong-potong dari tukangnya, kaki bebek, sea cucumber atau lintah laut, dry oyster ini yang sudah kita steam dulu ya, biar tidak amis, dan dao phat choy atau sayur hitam. Nah, mantungku ini sudah mulai empuk, bisa kita tes rasa dulu. Lalu tambahkan oyster sauce. Untuk dao phat choy sama dry oyster, sea cucumber bagian terakhir kita masukinnya. Sekarang kita masukinnya yaitu cukeok, kita masukin lebih awal. Bisa juga diganti dengan ayam. Kaki bebek ini sudah beli jadi juga ya, tinggal masukkan saja, lalu aduk-aduk. Untuk dao phat choy sama dry oyster kita masukinnya bagian terakhir, dan untuk sea cucumber kita potong besar-besar dan masukkan bagian terakhir. Nah, setelah matang jadinya seperti ini ya. Siap untuk dihidangkan. Selanjutnya kita mempersiapkan masak sup ayam hitam, ginseng, ablon segar ya. 2 ekor ayam hitam ukuran besar dan 4 ablon segar yang sudah kita cuci, lalu akan kita cucoy ya. Tunggu air sampai mendidih. Setelah air mendidih, kita masukkan ayam hitamnya dengan ablon. Kita cucoy kurang lebih 3-5 menit untuk mengurangi kotorannya atau lemak-lemaknya, dan ini ada kulitnya, mudah dilepas ya. Dan untuk air rebusan kita buang. Bahan-bahan untuk masak sup semuanya sudah siap untuk direbus, yaitu 4 ablon segar, 22 ablon kering, 2 ekor ayam hitam atau ayam cemani,
3 buah jagung manis ukuran besar, 2 buah wortel ukuran besar, 2 buah labu siam, jahe geprek, dan 11 ramuan-ramuan atau ginseng. Ini ya, ada 11 macam. Untuk ablon segarnya akan kita potong menjadi 2 ya. Dan untuk ginsengnya akan kita terangkan menggunakan bahasa Kantonis, yaitu page, pahap, waisam, mat chow, van gesam, hong chow, kobe, tam pahang, yok cu, longan yok, keci. Untuk kecinya bagian sup sudah matang baru dimasukkan ya. Langkah selanjutnya kita didihkan air di kuali yang besar sampai mendidih, lalu masukkan ayam hitam. Ginseng semua sudah kita cuci, lalu masukkan. Jagung manis kita masukkan. Bahan-bahan semuanya kita masukkan ke dalam kuali. Untuk ablon keringnya sebelum dimasukkan ke dalam sup kita cucoy dulu atau kita alupin kurang lebih 3 menit untuk mengurangi kotorannya ya. Dan semua bahan-bahan sup sudah kita masukkan, lalu kita didihkan menggunakan api paling besar ini selama 3 jam ya. Setelah 3 jam nanti sup akan berubah warna, lalu kita ambil ke dalam panci yang satunya lagi, kita ambil supnya, lalu kita didihkan lagi ya. Dan sup akan berubah warna menjadi seperti ini dan rasanya bener-bener rasa ginseng sangat enak, sedap banget ya. Sup kaya khasiat rasa dari ginseng, ayam cemani, jagung, wortel, ablon. Setelah dididihkan selama 3 jam, sup akan berubah menjadi matang tanak seperti ini. Lalu keci yang merah-merah itu kita masukkan ya. Dan untuk kualinya kita kasih air lagi, kita didihkan lagi ya. Jadi supnya itu bisa menjadi banyak dan cukup untuk diminum banyak orang ya. Sup ginseng ini rasanya dari bahan sari yang kita rebus dan tanpa penyedap rasa ya, cukup dikasih garam saja ya. Selanjutnya kita mau memotong ayam yang sudah disetim dan warnanya kuning cantik seperti ini ya. Dan ayam ini kita sudah beli jadi ya, jadi kita tinggal potong. Selagi kita motong ayam tidak terekam ya, dan hasilnya cantik seperti ini, siap untuk dihidangkan. Selanjutnya kita mempersiapkan siu cuyok atau roast pork. Ini sudah beli jadi dan kita potong-potong, dan selagi motong juga tidak terekam ya. Lalu kita tata di piring dan siap untuk dihidangkan. Untuk menu ablon yang di kalengan yang kita masak dengan sayuran juga tidak terekam ya.
Selanjutnya kita goreng oyster terbesar. Menu oyster ini adalah menu termahal, yaitu cara menggorengnya. Panaskan wajan sampai panas, masukkan minyak dan tunggu minyak sampai panas. Masukkan oyster, kita tunggu sampai kuning biar tidak lengket ya. Lalu kita balik, mudah seperti ini. Baru dimasukkan dengan gula merah dan tunggu gula merah itu sampai meleleh. Lalu kita angkat dan siap untuk dihidangkan ya. Selanjutnya kita mempersiapkan ikan untuk menyetim, ikan segar ukuran besar. Ini ya, ikan yang sudah kita bersihkan, kasih garam, lalu kasih potongan jahe, kasih jamur kering yang sudah kita rendam, lalu potong tipis-tipis, kasih kurma juga ini ya. Masukkan daun bawang, lalu didihkan air sampai mendidih. Kita steam kurang lebih 15 menit karena ini ikan besar ya. Setelah matang baru kita siram dengan kecap asin dan minyak panas ya. Selanjutnya kita mempersiapkan masak udang besar dengan saus tomat, yaitu udang besar yang sudah kita bersihkan, kita potong bagian ujungnya, kakinya, dan bagian ekornya. Lalu kita bersihkan di bagian punggung menggunakan tusuk gigi dan kita tarik kotorannya ya. Lalu panaskan wajan sampai panas, masukkan minyak dan tunggu minyak sampai panas. Kita goreng udangnya ya, biar tidak lengket. Kita masukkan semuanya seperti ini saja ya. Lalu dibalik-balik. Dan setelah matang kita angkat ke piring dulu udangnya. Lalu masukkan bawang putih, saus tomat, gula merah, minyak wijen. Kita aduk-aduk sampai cukup rasanya, baru dimasukkan udangnya. Seperti ini saja, mudah untuk menggorengnya ya. Lalu tata di piring udangnya dan siap untuk dihidangkan. Selanjutnya kita mempersiapkan tumis capricina yang sudah kita petik-petik, sudah kita cuci juga ini ya, dengan saplop atau daging kerang besar. Bentuknya seperti ini ya, daging kerang besarnya, dan harganya ini cukup mahal juga ya. Dengan bawang putih cincang, bahan semua sudah siap. Panaskan wajan, kasih minyak secukupnya dan tumis bawang putih sampai harum, lalu masukkan saplop. Seperti ini kita tumis-tumis, lalu angkat ke piring dulu. Dan bekas wajannya ini kita masukkan capricinanya. Kita tumis-tumis. Tumis capricina ini kita menggunakan air ablon ya. Ablonnya kita masukkan ke lain sayurannya dan airnya kita masukkan ke kapri ini. Setelah matang tes rasa, lalu kaprinya kita angkat ke piring dulu seperti ini, baru dimasukkan saplopnya dan siap untuk dihidangkan. Menu untuk menjelang Chinese New Year sudah matang semuanya dan siap untuk dihidangkan ya. Selanjutnya kita mempersiapkan menu di malam Chinese New Year, yaitu mempersiapkan masakan vegetarian ya. Bahan-bahan semuanya sudah siap, yaitu bahan-bahan keringan yang wajib direndam lebih awal, yaitu kamcam.
jamur kering ukuran kecil ini ya. Muyi atau jamur kuping. Soon atau fancy. Fokcu. Bahan lainnya yaitu tahu merah, tahu pong. Dan untuk yang ini saya kurang tahu ya. Sayuran nanti kita potong-potong. Jiku nanti akan kita kupas, kita potong. Jagung muda. Untuk bumbunya yaitu bawang putih akan kita cincang dan 2 bungkus lamyi akan kita aduk-aduk rata. Pasta bumbunya cukup menggunakan lamyi saja ya. Dan bahan-bahan semuanya ini sudah kita rendam yang bagian kering-kering yaitu tomat choy, fancy, fokcu, kamcam yang sudah kita ubetkan jadinya seperti ini, sudah kita peras airnya juga. Jamur kering atau tungku, muyi atau jamur kuping, jagung muda yang sudah kita potong-potong menyerong. Untuk tahu pongnya dan tahu merahnya kita tidak potong, tidak ya. Dan untuk ini seperti tahu juga kita potong menjadi 2. Untuk sayurannya kita potong, ini pakcoy yang besar ya, kita potong besar-besar juga. Dan ini jiku yang sudah kita potong. Untuk sebagian jikunya tidak kita potong, kita steam seperti ini saja ya. Bawang putih cincang. Lamyi yang sudah kita aduk-aduk untuk bumbunya seperti ini ya. Bahan semuanya sudah siap dan untuk bawang putih kita tumis dan lamyinya juga kita tumis. Sekarang kita panaskan wajan sampai panas dulu biar bumbu-bumbu itu tidak lengket ditumis ya. Bawang putih cincang, ini lamyi yang rasanya itu sudah enak banget, jadi tidak perlu menggunakan bumbu lainnya ya. Untuk jamurnya nanti kita masukkan lebih awal ya, dan jamur kupingnya. Sekarang kita tumis bawang putihnya. Masukkan bawang putih, kita tumis sampai harum. Setelah bawang putih kita tumis sampai harum, lalu masukkan lamyi. Untuk ukuran banyak seperti ini yang kita masak, lamyinya 2 bungkus ukuran besar. Untuk masak sedikit cukup setengah bungkus saja ya. Masukkan jamur kering, jamur kuping, kita aduk-aduk, tumis. Bisa ditambahkan air sedikit dulu ya. Lalu masukkan jiku, kamcam, jagung muda, semua tahunya kita masukkan.
lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan sayurannya. Masukkan air sedikit dulu. Lalu bahan semua kita masukkan ya. Dan untuk sounnya, tomat choy, pojok bagian terakhir setelah sayurannya sudah matang baru dimasukkan ya, biar tidak hancur. Bahan campuran semuanya sudah kita masukkan, lalu kita aduk-aduk dan masak sampai matang. Dan seperti ini cara memasak vegetarian ala Hong Kong di malam Chinese New Year ya. Karena banyak pemesanan, jadi kita masaknya itu banyak banget ini ya. Dan untuk campurannya pun juga banyak. Selamat mencoba 9 menu tradisional untuk menjelang malam Chinese New Year dan masakan vegetarian untuk malam Chinese New Year. Semoga terinspirasi dengan resep ini ya. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, share ke sosial media yang paling kalian gunakan. Dan terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video-video terbaru selanjutnya.